Bab 1979. Aku seorang jenius. 1. Mendengar perkataan Duoi, tetua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu apa rencana Tuan Maha Tinggi? Setelah hening sejenak, Duoi berkata, terus selidiki. Semakin detail semakin baik. Tetua berjubah hitam mengangguk, baik. Setelah selesai berbicara, dia hendak pergi, tetapi pada saat ini, Duoi tiba-tiba berkata, jangan memprovokasi dia. Tetua berjubah hitam mengangguk, mengerti. Setelah berbicara, dia menghilang dari lapangan. Duoi perlahan menutup matanya. Tak terkalahkan. Dia tidak pernah mengira dia tak terkalahkan. Ada orang yang lebih hebat di luar sana. Dia hanyalah Tuan Maha Tinggi dari alam semesta ini, dan, bahkan di alam semesta ini, dia tidak dianggap yang terkuat. Di atas Tuan Maha Tinggi, tetapi ada juga Kaisar Dewa. Dan dia tahu bahwa ada 2 Kaisar Dewa yang masih hidup sekarang. Tentu saja, dia melihat Mileye kesal. Namun, dia tidak akan membuat musuh yang tidak dikenal dan kuat hanya karena dia kesal. Perilaku itu bodoh. Setelah beberapa saat, Duoi berbalik dan pergi. Di dalam menara kecil, di bawah bimbingan Ladia, Mileye telah meningkatkan kultivasinya dengan pesat. Sekarang dia hanya setengah langkah lagi untuk mencapai fisik ilahi. Di puncak gunung tertentu, Mileye dan Ladia duduk berseberangan. Mileye bertanya, Ladia, jika ini dibudidayakan ke tubuh dewa, dapatkah semua hukum menjadi tak terkalahkan? Ladia mengangguk, ya, tentu saja, tidak ada yang mutlak. Mileye mengangguk, mengerti. Ladia menoleh dan menatap ke langit, dan berkata dengan lembut, aku harus pergi. Ini akan segera setengah bulan. Mileye berkata, bagaimana pemulihan cederamu saat ini? Ladia berkata, aku hampir pulih, dan bisa menghadapi lawanku. Mileye mengangguk, kalau begitu aku tidak akan menahanmu. Ladia sedikit mengangguk, kamu hanya setengah langkah lagi untuk mencapai keadaan alam tubuh dewa. Setengah langkah ini sepertinya sangat dekat, tetapi sebenarnya jauh. Karena banyak orang tidak akan bisa mengambil langkah ini sepanjang hidup mereka. Mileye bertanya, apakah kamu punya saran? Ladia berkata, biarkan saja alam mengambil jalannya. Mileye mengangguk, mengerti. Ladia berkata lagi, hati-hati. Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Mileye tiba-tiba berkata, aku akan mengantarmu pergi. Ladia melirik Mileye, mengangguk, oke. Keduanya menghilang di menara kecil. Di langit berbintang, Mileye menemani Ladia menuju kejauhan. Ladia berkata, sekarang kamu, jika kamu bertemu dengan tubuh perempuan, kamu harus berhati-hati. Mileye mengangguk, aku akan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu akan kembali untuk membalas dendam sekarang? Ladia mengangguk. Mileye hendak berbicara. Pada saat ini, Ladia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat berikutnya, ujung langit berbintang tiba-tiba terbelah, dan kemudian, 9 naga raksasa menarik sebuah istana dan terbang keluar. 9 naga raksasa semuanya raksasa, masing-masing panjangnya setidaknya 1000 kaki. Segera setelah 9 naga raksasa muncul, seluruh langit berbintang mendidih seperti air mendidih. Ladia berkata dengan lembut, sudah larut. Mileye. Pada saat ini, 9 naga raksasa terbang di atas kepala Ladia, dan gerbang istana tiba-tiba dibuka, lalu seorang wanita berbaju merah berjalan keluar perlahan. Wanita itu mengenakan gaun merah, mengenakan mahkota bulu, dengan alis yang indah, dan pedang panjang dengan sarung di pinggangnya. Pedang itu panjangnya 3 kaki dan lebarnya 2 jari. Sarung pedangnya dikelilingi oleh lukisan binatang asing, dan di atas gagangnya ada huruf merah kecil, tatanan kekaisaran.
Di belakang wanita itu, ada dua pria tua. Keduanya menundukkan kepala sedikit, tanpa napas. Wanita itu berjalan menuruni tangga batu, dan akhirnya sampai di puncak naga raksasa, menatap Ladia di bawah, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ladia, kamu benar-benar hidup." Ladia menatap wanita itu, kecewa. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Sedikit." Ladia menoleh untuk melihat Mileye, "Kamu duluan." Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Bisakah kamu mengatasinya?" Ladia mengangguk, "Kamu duluan." Mileye hendak berbicara. Pada saat ini, mata wanita itu tiba-tiba tertuju pada Mileye, dan berkata sambil tersenyum, "Siapa ini?" Ladia melirik wanita itu, "Klujing, bukankah kamu datang untuk menemukanku?" Wanita bernama Klujing itu tersenyum dan berkata, "Aku kesini untuk mencarimu. Namun, aku mendengar dari Helbert di sebelahmu bahwa dia bertemu dengan seorang pemuda, dan pemuda ini memiliki benda ilahi terhadap langit. Dikatakan bahwa ruang hampa di dalam benda ilahi ini berbeda dengan dunia luar kita, 10 tahun di dalam dan 1 hari di luar." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Mileye lagi. Senyumnya menjadi lebih cerah, "Benarkah?" "Helbert." Mileye mengerutkan kening. "Oh sial. Api ini nyata untuk menyeretnya ke bawah." Selain itu, Ladia menoleh untuk melihat Mileye. "Maaf." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Lain kali aku melihatnya, aku akan membunuhnya." Ladia mengangguk, "Oke." Pada saat ini, Klujing tiba-tiba tertawa dan berkata, "Sepertinya adik laki-laki ini benar-benar memiliki benda ilahi seperti itu." Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan senyumnya menjadi lebih cerah. "Saudaraku, benda ini sangat berguna bagiku. Bisakah kamu memberikannya kepadaku? Selama kamu memberikannya kepadaku, aku dapat meyakinkanmu bahwa kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup." Mileye melirik Klujing, dan berkata sambil tersenyum, "Nak, aku juga tidak berniat ikut campur dalam urusan dunia kuno. Sedangkan untuk benda ilahi, itu ditinggalkan oleh kakak. Jadi itu diberikan kepadaku, aku benar-benar tidak bisa memberikannya. Tentu saja, jika itu milikku, aku bisa memberikannya." Bersambung. Bab 1980. Aku seorang jenius. 2. Klujing berkedip, "Salah satu dariku. Bagaimana aku harus mengatakannya?" Mileye berkata dengan serius, "Meskipun tidak dapat diberikan kepada orang luar, jika pihak lain adalah wanitaku, maka itu tidak dianggap sebagai orang luar." Sombong. Di belakang Klujing, seorang lelaki tua tiba-tiba berteriak dengan marah. Saat berikutnya, aura menakutkan langsung mengunci Mileye. Pada saat ini, ruang tempat Mileye berada segera mulai memusnahkan. Saat ini, Ladia melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan misterius yang menyelimuti Mileye langsung menghilang. Pria tua yang bergerak melirik Ladia. Jejak ketakutan muncul di matanya, dan dia tidak berani melakukannya lagi. Klujing tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, "Helbert berkata kamu adalah orang yang cerdas, dan kamu memiliki kulit yang sangat tebal. Biarkan aku berhati-hati saat menghadapimu. Aku tidak tahu apakah kamu pintar atau tidak, tapi kamu benar-benar memiliki kulit yang tebal." Mileye tertawa. Apalagi yang dikatakan Helbert. Klujing menepuk kepala naga dengan kaki kanannya, dan naga berkepala 9 jatuh perlahan, dan akhirnya berhenti 100 kaki dari kepala Mileye. Klujing menatap Mileye, "Dia memberitahuku bahwa selain menara kecil, kamu juga memiliki pedang yang sangat-sangat berharga. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa kamu memiliki seorang adik perempuan yang sangat pandai membuat benda ilahi sepertinya disebut Lydia, kan?"
Mileye mengangguk, ya. Klu Jing tersenyum dan berkata, di mana dia? Mileye menoleh untuk melihat Ladia. Helbert bukan api yang bagus. Ladia. Klu Jing tiba-tiba berkata lagi, saudaraku, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu bersedia menyerahkan menara kecil dan pedang yang dikatakan Helbert, aku bisa membiarkanmu hidup. Tentu saja, jika kamu bersedia menunjukkan kepadaku, dan itu senjata dewa seperti yang dikatakan Helbert, aku bersedia melepaskanmu. Mileye terdiam. Jika kamu mengeluarkan ini, kamu pasti tidak akan bisa pergi. Menara kecil, bahkan Ladia sangat menghargainya, yang artinya fungsi menakutkan dari menara kecil sangat langka bahkan di dunia kuno. Pada saat ini, Ladia tiba-tiba berkata, pergilah. Aku akan menghentikan mereka. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Jika mereka membunuhmu, mereka akan tetap mendatangiku. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku, Mileye akan diadu oleh api. Malu, malu. Ladia berkata dengan lembut, aku benar-benar maaf. Mileye tertawa, Ladia, kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Ladia menatap Klu Jing, jangan libatkan dia dalam keluhan di antara kita. Oke. Klu Jing menatap Ladia dan tersenyum, apakah kamu memohon padaku? Ladia diam. Mileye tiba-tiba meraih tangan Ladia, dan berkata sambil tersenyum, masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya berbicara. Lawan saja dia. Ladia berpikir sejenak, lalu berkata, tidak ada masalah dalam pertempuran, tapi mengapa kamu memegang tanganku? Mileye tersenyum sinis, aku sedikit bingung. Memegang tanganmu, aku merasa lebih nyaman. Ladia melirik Mileye, berapa banyak wanita yang telah kamu tipu dengan trik ini? Mileye. Pada saat ini, Klu Jing tiba-tiba tertawa dan berkata, kalian berdua, aku tidak datang sejauh ini untuk melihatmu menggoda. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Mileye, karena kamu tidak ingin menyerahkannya dengan patuh, maka aku hanya bisa membunuhmu dan mengambilnya sendiri. Jason Zuo, bunuh dia. Suaranya jatuh, dan seorang lelaki tua di belakangnya tiba-tiba menghilang di tempat. Saat lelaki tua itu menghilang, Ladia hendak bergerak, tetapi pada saat ini, Klu Jing tiba-tiba menatap Ladia, dan momentum pedang yang kuat langsung menyelimuti Ladia. Pada saat yang sama, cahaya pedang Tao turun dari langit, memotong lurus Ladia. Jejak penghinaan melintas di mata Ladia, dia menginjak kaki kanannya dengan ringan, dan seluruh tubuhnya melayang ke langit. Keras. Di sisi lain, saat lelaki tua itu menghilang, wajah Mileye berubah drastis, dan dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Tarik pedang menentukan hidup dan mati. Dengan ayunan pedang, sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak di depannya. Boom! Mileye tiba-tiba mundur, dan retret ini berjarak ribuan mil jauhnya. Setelah berhenti, noda darah tumpah dari sudut mulut Mileye. Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya, dia memandang lelaki tua yang telah mundur 1000 kaki di kejauhan, dan tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya, sial, sudah berapa lama? Musuh sudah tidak normal lagi. Apakah ada permainan seperti itu? Di kejauhan, Jason Zuo melirik tangan kanannya, dan ada bekas pedang yang dalam di tangan kanannya. Jason Zuo memandang Mileye, dengan kilatan keterkejutan di matanya, kamu, manusia, benar-benar menyakitiku. Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya lagi, dan saat berikutnya, dia menghilang di tempatnya, dan pada saat ini, cahaya pedang Tao tiba-tiba muncul di atas Jason Zuo, dan pedang cahaya menebas lurus ke bawah seperti halilintar. Jason Zuo merentangkan telapak tangannya, dan sebuah tombak panjang muncul di tangannya,
dan dia melambaikan senjata itu dengan tangan kanannya. Boom! Cahaya tombak bergetar, dan cahaya pedang Tao langsung dipotong-potong, tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Setelah pedang terbang, tarik pedang menentukan hidup dan mati. Pada saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan garis darah, dia dapat menerapkan 900 cara menghunus pedang untuk menentukan hidup dan mati. Dengan serangan pedang, dunia terkejut. Sadar akan kekuatan mengerikan pedang Mileye, Jason Zuo tiba-tiba mengecilkan pupilnya, dan dia memblokirnya secara horizontal. Boom! Dengan suara ledakan yang mengejutkan, Jason Zuo terpotong ribuan kaki dalam sekejap. Mileye mengedipkan mata, lalu melihat reruntuhan pedang di tangannya, dan menghela nafas dengan tulus. Pedang teknik yang aku ciptakan ini tidak biasa. Aku benar-benar adalah seorang jenius. Menara kecil bersambung.